Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih di dalam suasana stay at home. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya masih membahas tentang peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita masih dalam suasana memperingati hari Pentakosta. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebiasaan orang zaman dulu ketika mereka mengadakan pesta ataupun dalam kehidupan sehari-hari, anggur menjadi minuman primadona. Nah, ketika orang minum anggur, saudara-saudara, seringkali orang kelewat batas, sehingga terjadilah kemabukan. Saudara, Alkitab banyak menjelaskan tentang mabuk oleh anggur. Misalnya, orang yang mabuk oleh anggur itu tidak memiliki kesadaran dalam berpikir. Orang yang mabuk oleh anggur jalannya terhuyung-huyung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita, jangan mabuk oleh anggur. Masih dikaitkan dengan situasi dan kondisi waktu-waktu terakhir. Waktu di mana kita hidup adalah waktu yang jahat. Saudara, perumpamaan mabuk oleh anggur ini menjadi satu gambaran bagaimana kehidupan manusia di hari-hari yang terakhir, di mana manusia banyak melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehatnya, dan banyak orang tidak memiliki kesadaran tentang Tuhan, tentang kebenaran. Dan banyak orang juga yang jalan hidupnya seperti orang mabuk, yaitu terhuyung-huyung. Ke kanan sebentar, ke kiri sebentar. Dia tidak bisa berjalan lurus ke depan. Jalannya terhuyung-huyung. Nah, saudara, ada banyak orang hidupnya mabuk oleh anggur, sehingga hidupnya tidak punya tujuan yang pasti. Nah, Alkitab mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mabuk oleh anggur, tetapi sebaliknya kita penuh dengan roh. Teks Alkitab menuliskan begini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kata hendaklah itu adalah satu perintah yang mengandung unsur desakan untuk kita lakukan. Ada banyak kata hendaklah kamu yang ada di Alkitab. Dan itu memiliki sebuah unsur perintah, himbauan yang harus kita patuhi, yang harus kita kerjakan, dan itulah arti hendaklah kamu. Teks Alkitab menuliskan hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya, saudara-saudara, hidup kita, kata penuh ini, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus.
dimanapun kita berada, dan kapanpun kita berada. Saudara, hidup penuh dengan Roh Kudus bukan hanya ketika kita sedang beribadah di dalam gereja. Kita nyanyi, kita angkat tangan, sampai mungkin air mata kita bercucuran. Ada orang yang terbanting, ada orang yang histeris. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab, penuh dengan roh. Tetapi hidup penuh dengan roh adalah dimanapun saudara dan saya berada. Dan kapanpun kita berada. Entah itu di dalam gereja sedang beribadah, entah itu kita di luar gereja sedang menjalani hidup dan aktivitas kita setiap hari, hendaklah kita penuh dengan roh. Artinya, dimanapun saya dan saudara berada, sedang apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Roh Kuduslah yang mendominasi hidup kita. Ketika kita bekerja, Roh Kudus yang harus mendominasi hidup kita. Ketika kita sedang dalam perjalanan, mungkin dalam pesawat sedang kita duduk, dalam kereta api sedang kita duduk, ataupun kita sedang nyetir mobil, Roh Kudus yang mendominasi pikiran dan seluruh hidup kita. Itulah penuh dengan Roh Kudus. Atau kalau saudara sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan, saudara sebagai seorang pedagang di pasar, biarlah Roh Kudus juga yang menguasai hidup saudara. Ketika Anda sebagai seorang guru mengajar, Roh Kudus pun yang harus menguasai hidup kita. Atau mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, di rumah sedang bekerja, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian. Roh Kudus yang menguasai hidup saudara. Nah, saudara, masalahnya di sini adalah Roh Kudus itu memenuhi kita tidak otomatis. Maksudnya demikian, saya pasif, Roh Kudus yang aktif. Hanya Roh Kudus yang aktif, saya pasif. Tidak demikian. Roh Kudus memenuhi hidup seseorang. Kalau kita pun juga terlibat aktif. Karena teks Alkitab berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada unsur keaktifan dari hidup kita untuk aktif berpikir, berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah kita berjalan dalam kehendak Roh Kudus. Diperlukan usaha keras dari diri kita. Diperlukan perjuangan dari hidup kita. Jadi Tuhan ingin apa dari hidup kita? Dalam konteks hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Tuhan ingin kita sebagai umat Kristen memiliki kesadaran untuk hidup dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan tentunya saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerja melalui pikiran kita. Roh Kudus juga bekerja
melalui perasaan kita. Roh Kudus juga bekerja melalui apa yang kita kerjakan setiap hari. Jadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya dalam situasi saat kita ibadah atau saat kita berdoa secara pribadi. Itu saja bukan. Tetapi seluruh aktivitas kita, di sanalah kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari, baik pikiran kita, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, itu menurut kehendak Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini waktu yang terakhir. Dan Alkitab menuliskan, ini waktu yang jahat. Artinya saudara-saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Tuhan ingin supaya kita tidak tergerus dengan pola hidup keduniawian yang menjurus kepada kejahatan, yang membawa hidup manusia jauh dari hadapan Tuhan. Sebaliknya, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus mengendalikan hidup kita, maka kita dibawa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup di hadapan Tuhan itu bukan hidup saat kita ada di dalam ruang ibadah atau gereja. Tapi hidup di hadapan Tuhan adalah hidup di mana kita berada itu di hadapan Tuhan. Istilahnya coram Deo. Coram Deo adalah di hadapan Tuhan. Nah saudara, di mana di hadapan Tuhan itu? Apakah hanya di dalam gedung gereja? Bukan. Apakah di hadapan Tuhan itu kalau kita sedang berdoa pribadi? Juga bukan. Hidup di hadapan Tuhan, dimanapun saya berada. Saat saya ada di kamar, itu saya di hadapan Tuhan. Saat saya ada di kamar mandi pun, saya sedang di hadapan Tuhan. Saat saya sedang mungkin di dapur, ibu-ibu sedang di dapur, itu di hadapan Tuhan. Saat kita melakukan tugas kita di kantor, dimanapun kita sedang berjalan, kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang kita tidak tahu tempatnya, tapi itu di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, betul kata firman Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Karena dengan penuh dengan Roh Kudus, kita diselamatkan dari waktu-waktu yang jahat ini. Mari saudara, pesan firman Tuhan ini, saya harap saudara perhatikan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Baiklah kita menggunakan kesempatan ini untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, Dia mengarahkan kita kepada firman, kepada kebenaran, bukan kepada hal-hal yang berdosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita memiliki sebuah kesadaran untuk terus berupaya penuh dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia. Tuhan, kami perlu Roh Kudus
menolong kami. Itu sebabnya kami rindu penuh dengan Roh Kudus setiap hari, penuh dengan Roh Kudus dimanapun kami berada, penuh dengan Roh Kudus ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus menguasai hidup kami, supaya pikiran kami tidak memikirkan dosa, perasaan kami tidak juga memikirkan perasaan-perasaan yang mengarah kepada dosa. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran. Tuhan berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kami dan meneguhkan kami, membangun kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian saudara-saudara firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.